Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hari itu Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Dia berencana akan membeli sarung karena sarung yang dimilikinya sudah banyak yang rusak dan luntur warnanya. Abu Nawas pun berjalan-jalan sambil melihat-lihat berbagai barang yang dijual. Hari itu, pasar terasa lebih ramai, tidak seperti hari biasanya. Selain banyak pedagang, ternyata banyak pula orang-orang yang mengemis, meminta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat. Abu Nawas pun tidak lupa menyisihkan rezekinya untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Setelah puas berkeliling, Abu Nawas pun kemudian menghampiri salah satu penjual sarung di sudut pasar. "Silakan tuan, dilihat-lihat dulu. Sarungnya bagus-bagus dan awet," kata si penjual. Abu Nawas terlihat memandangi penjual sarung. Dia merasa mengenal penjual sarung tersebut. Demikian juga si penjual sarung. Dia juga memandangi Abu Nawas dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kamu Abu Nawas kan?" kata penjual sarung. "Iya, kamu pasti Abdul ya?" kata Abu Nawas. Abdul dan Abu Nawas pun kemudian bersalaman. Ternyata mereka berdua adalah teman lama yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Dulu mereka sangat akrab. Bahkan Abdul dan Abu Nawas sering sekali mengerjai teman-temannya. Mereka berdua pun akhirnya ngobrol ke sana kemari, saling bercerita tentang kisah hidupnya masing-masing. "Ngomong-ngomong, kamu ke pasar mau beli apa, Abu?" tanya Abdul. "Jadi begini, sarung kepunyaanku di rumah sudah lusuh semua. Selain itu, warnanya pun sudah pudar. Jadi aku ingin memiliki sarung yang baru," kata Abu Nawas. "Wah, berarti pas banget. Sekarang aku berjualan sarung. Jadi kamu bisa memilih sesuai seleramu, Abu," jawab Abdul. Abu Nawas pun segera memilih sarung sesuai seleranya. Saking banyaknya sarung yang ada, Abu Nawas pun bingung mau memilih yang mana. Semua kelihatan bagus dan menarik. Apalagi di samping sarung tersebut tertera tulisan "dijamin tidak luntur." Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya Abu Nawas menemukan sarung pilihannya. Dia kemudian bertanya kepada Abdul, "Kalau yang ini berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Sarung yang kamu pegang itu termasuk barang yang bagus, jadi harganya lebih mahal dari yang lain. Itu harganya 20 dinar, Abu," kata penjual sarung. "Masa mahal amat? Biasanya sarung kan hanya 5 dinar. Kamu jangan mengerjai aku, Abdul," kata Abu Nawas. "Masa kamu tidak percaya? Sarung itu biasanya aku jual ke orang lain 50 dinar. Tapi karena kamu adalah temanku, jadi harganya pas, hanya 20 dinar, kata Abdul. Abu Nawas tampak sejenak berpikir. Memang sarung ini terlihat bagus. Bahannya pun halus. Apalagi di situ juga tertulis dijamin tidak luntur. Jadi mungkin wajar saja jika lebih mahal.
Akhirnya Abu Nawas pun membayar sarung pilihannya. Dia kemudian segera bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kembali memandangi sarung yang baru dibelinya. Warnanya terlihat sangat bagus dan menarik perhatian, tidak seperti sarung usang yang dimilikinya. Abu Nawas pun segera merendam sarung tersebut dan mencucinya karena dia ingin sekali memakainya. Esok paginya, Abu Nawas hendak menjemur sarung yang telah direndam. Namun Abu Nawas sangat terkejut melihat sarung yang baru saja dibelinya, warnanya telah luntur dan pudar, hampir sama dengan sarung usang yang telah dimilikinya. Wah, masa barang baru sudah luntur seperti ini? Padahal di sana tertulis dijamin tidak luntur. Aku harus mengembalikan sarung ini. Abdul pasti mengerjai aku lagi, pikir Abu Nawas. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, sarung yang dijemur pun sudah kering. Abu Nawas segera membungkusnya dan membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas melihat Abdul sedang dikelilingi banyak pembeli. Dia terlihat kepayahan meladeni orang-orang yang ingin membeli sarungnya. Terlihat keringat membasahi wajah dan baju Abdul. Setelah mulai sepi, Abu Nawas pun kemudian mendekat. Wah, ternyata laris sekali daganganmu. Sampai terlihat kau kepayahan meladeni pembeli, kata Abu Nawas berbahasa basi. Iya, ini karena barang saya bagus-bagus. Ngomong-ngomong, kamu mau memborong sarung saya? Tanya Abdul. Bagus apanya? Nih lihat sarung yang baru aku beli kemarin. Masa warnanya sudah pudar dan luntur? Padahal di situ tertulis dijamin tidak luntur, kata Abu Nawas sambil menunjuk tulisan yang ada di samping tempat sarung. Waduh, maaf Abu, saya tidak bilang seperti itu kemarin, kata Abdul. Memang kamu tidak bilang seperti itu, tapi tulisan di samping itu tertulis dijamin tidak luntur, sanggah Abu Nawas. Oh, jika begitu, kamu yang salah membaca. Kamu pasti membaca dari arah kiri ke kanan. Seharusnya membacanya dari arah kanan ke kiri karena kita kan orang Arab, kata Abdul sambil tersenyum tipis. Abu Nawas pun hanya terdiam. Sarung yang sudah dibelinya ternyata tidak bisa dikembalikan. Kini dia berarti hanya memiliki sarung yang telah pudar warnanya semua. Abu Nawas pun sejenak melihat ke arah Abdul. Kemudian dia berkata, nampaknya kamu kepanasan. Lihatlah, keringat di dahimu sebesar-besar biji jagung, kata Abu Nawas. Betul Abu, cuaca sangat panas. Makanya saya ingin sekali membeli kipas angin. Tapi sayangnya kipas angin yang sekarang gampang rusak, kata Abdul. Wah, kebetulan sekali. Aku punya kipas yang mau aku jual. Dan barangnya bagus serta awet, kata Abu Nawas. Kipas apa itu? Jangan-jangan seperti kipas pada umumnya, yang gampang rusak dan tidak awet, tanya Abdul. Jangan khawatir, kipas yang aku punya termasuk barang yang bagus dan awet serta tidak gampang rusak, kata Abu Nawas. Baiklah Abu, karena kamu sudah membeli sarung jualanku, maka aku juga ingin membeli kipas yang kamu punya, kata Abdul. Baiklah,
Besok aku akan kembali lagi ke sini, sekalian membawa kipasnya, jawab Abu Nawas. Sampai di rumah, Abu Nawas segera mencari kipas yang dimilikinya. Dia kemudian membersihkan kipas tersebut sehingga terlihat bersih dan lebih menarik. Esok paginya, Abu Nawas pun segera pergi ke pasar untuk menemui Abdul. Hari itu, kebetulan suasana pasar sedang tidak begitu ramai, sehingga Abu Nawas pun dapat segera ngobrol dengan Abdul. Sambil menikmati hidangan yang ada, Abu Nawas kemudian menunjukkan kipas yang dibawanya dari rumah kepada Abdul. Abdul, ini kipas seperti yang aku ceritakan kemarin. Lihatlah, masih bagus dan pastinya awet, kata Abu Nawas. Abdul pun segera melihat kipas tersebut. Diamatinya dengan seksama barang yang dibawa Abu Nawas. Baiklah, memang kamu mau menjual berapa kipas itu? Tanya Abdul. Harganya 20 dinar saja, jawab Abu Nawas. Mahal amat, Abu. Kipas kayak gini saja masa 20 dinar. Kipas yang lainnya saja paling hanya 10 dinar, kata Abdul. Aku biasanya menjual kipas seperti ini kepada orang lain, paling tidak harganya 50 dinar. Tapi karena kamu temanku, jadi aku jual segitu saja, jawab Abu Nawas. Baiklah, tapi kipas ini awet apa tidak? Nanti baru dipakai sebentar, sudah rusak, sama seperti kipas yang lain, tanya Abdul. Tenang saja, kipas itu sangat awet. Bahkan sampai 10 tahun pun aku jamin masih bagus, jawab Abu Nawas. Setelah membayar kipas tersebut, Abdul tampak sibuk melayani beberapa pembeli yang datang. Abu Nawas pun kemudian segera pulang kembali ke rumahnya. Selang beberapa hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Abdul yang seperti biasanya berjualan sarung melihat Abu Nawas dari kejauhan. Dia pun kemudian segera memanggil-manggil teman lamanya tersebut. Abu Nawas, mampir ke sini, teriak Abdul. Abu Nawas yang mendengar suara Abdul pun segera mendekat. Dia kemudian duduk di samping Abdul. Ah, dasar kau Abu, masa kipasnya sudah rusak? Katanya awet sampai 10 tahun, kata Abdul sambil menyuguhkan secangkir teh kepada Abu Nawas. Masa sudah rusak? Pasti kamu salah memakainya, jawab Abu Nawas. Aku memakai kipas angin seperti pada umumnya, dan kipas itu aku simpan dengan baik dan tidak sembarangan, jawab Abdul. Coba kau terangkan bagaimana cara memakai kipas itu, tanya Abu Nawas. Abdul pun segera menerangkan bagaimana caranya dia memakai kipas yang baru dibelinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, makanya kipas itu tidak awet. Karena kamu salah dalam cara pemakaiannya, kata Abu Nawas. Terus, yang benar bagaimana? Memangnya ada cara yang lain? Tanya Abdul. Begini caranya, agar kipas ini awet. Kalau biasanya baling-baling kipas yang berputar di dekat wajah kamu, mulai sekarang gantian. Kamu yang menggeleng-gelengkan kepala di depan kipas. Jadi wajahmu tetap kena angin dan kipasnya awet sampai 10 tahun, kata Abu Nawas. Ah, dasar kau Abu.
Dari dulu ada saja akalmu, kata Abdul. Mereka berdua pun kemudian tertawa bersama. Rupanya, usia tidak menghalangi mereka untuk tetap saling mengerjai. Kondisi perekonomian yang tidak menentu ternyata pernah dirasakan oleh Abu Nawas dan keluarganya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana tersebut. Meski Abu Nawas sangat menyayangi keledai tersebut, namun akhirnya dengan sangat terpaksa, dia pun akhirnya membawanya ke pasar untuk dijual. Dalam perjalanan ke pasar hewan, Abu Nawas bertemu seseorang. Orang tersebut lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. "Hai Abu Nawas, mau kau bawa kemana kambing itu?" tanya orang tersebut. Berkerutlah kening Abu Nawas, karena orang itu menyebut keledai yang dibawanya sebagai kambing. Ini keledai, bukan kambing, jawab Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. "Jelas sekali itu kambing. Kalau tidak percaya, coba saja jual ke pasar," jawab orang itu. Abu Nawas kemudian meneruskan perjalanannya. Dia tidak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Orang tersebut menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. "Abu Nawas, masa kambing kau jadikan tunggangan?" kata orang tersebut. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan tunggangan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing ataupun keledai. Dia kemudian berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, Abu Nawas bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia pun menanyakan pada Abu Nawas, hendak kemanakah kambing itu dibawa. Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang yang menyebut keledainya itu sebagai kambing. "Benarkah binatang yang aku bawa ini kambing? Jelas-jelas ini keledai. Tapi kenapa banyak orang yang menyebut ini kambing? Jangan-jangan ini memang benar kambing," pikir Abu Nawas. Orang ketiga ini pun terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. "Mana ada keledai seperti itu? Jelas yang kau bawa itu adalah kambing," kata orang ketiga tersebut. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas pun menjual keledai yang dimilikinya dengan harga seekor kambing, yaitu 3 dirham. "Kambing ini aku hargai 3 dirham. Kalau kau tidak mau,
bawalah pulang kambing itu, kata orang keempat. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga yang sangat murah, sama saja dengan harga seekor kambing. Abu Nawas baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh sekawanan orang yang telah bekerja sama. Didorong oleh rasa dongkol, Abu Nawas kemudian merencanakan sesuatu untuk membalas penipuan itu. Abu Nawas kemudian mencari kayu dari hutan, dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Abu Nawas kemudian membuat rencana untuk membalas perlakuan keempat orang yang tadi menipunya. Akhirnya setelah mencari kesana kemari, kesempatan pun tiba. Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada satu lokasi dengannya, yaitu di rumah makan. Kebetulan mereka sedang makan di warung yang sama dengan dirinya. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual makanan dan langsung pergi tanpa membayar. Hal ini tentu saja membuat para penipu tertarik. Mereka berpikir bahwa tongkat yang dimiliki Abu Nawas adalah tongkat sakti, sehingga mampu membuat pemilik warung makan tunduk. Mereka berempat kemudian mendatangi Abu Nawas dan mencoba menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Namun Abu Nawas pura-pura tidak tertarik dengan tawaran mereka. "Ini hanya tongkat biasa saja. Mengapa kalian tertarik ingin membelinya?" tanya Abu Nawas. "Bagi kami, tongkat itu luar biasa dan sangat menarik," salah satu dari mereka. "Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi," ujar salah satu dari mereka. "Berapa?" tanya Abu Nawas, pura-pura mulai tertarik. 100 dinar, kata mereka mantap. "Baiklah, karena kalian tertarik ingin memiliki tongkat ini, harganya 200 dinar kalau kalian mau. Kalau tidak mau, ya sudah. Lebih baik aku bakar saja tongkat ini," kata Abu Nawas. "Baiklah, kami bayar," kata mereka mantap. Keempat orang tersebut merasa senang bukan kepalang, karena berhasil mendapatkan tongkat ajaib dan sakti seperti yang mereka pikir. Mereka bahkan sudah berandai-andai akan menggunakan tongkat tersebut di seluruh warung makan yang ada di negeri ini, sehingga selamanya mereka akan gratis jika mereka makan di warung tersebut. Para penipu itu kemudian mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual makanan. Berkali-kali mereka mencobanya, namun tetap saja pemilik warung menagih pembayaran makanan yang telah mereka makan. Ternyata keajaiban tongkat tak mempan. "Ayo, bayar makanannya pakai uang, bukan pakai tongkat," kata si pemilik warung. Ternyata berdasarkan penjelasan si pemilik warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu, karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warungnya. Abu Nawas yang telah mendapat uang tersebut segera pulang ke rumahnya. Dia kemudian menyerahkan uang tersebut kepada istrinya. Dikisahkan, Abu Nawas pada saat itu
sedang berjalan-jalan santai di sebuah pasar. Setelah melihat ke sana kemari, Abu Nawas melihat ada kerumunan massa. Abu Nawas pun bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib." "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" kata Abu Nawas ingin tahu. "Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," kata kawan Abu Nawas menambahkan. Mendengar penjelasan dari temannya, Abu Nawas pun semakin tertarik. Ia tidak tahan untuk segera menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa tersebut. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan tersebut, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton pun mencoba maju satu persatu. Mereka semua berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk. Namun, usaha yang dilakukan pun sia-sia. Monyet tersebut tetap menggeleng-gelengkan kepala dan tidak mau mengangguk. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. Hingga ia pun maju untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan binatang tersebut, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu pun menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun monyet tersebut tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Monyet itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu pun terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang sangat banyak. Bukan main marahnya pemilik monyet tersebut. Ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik monyet itu merasa malu bukan kepalang. Kemudian, pemilik monyet itu pun pergi entah kemana. Abu Nawas setelah mendapat hadiah yang banyak pun kembali ke rumahnya. Ia menikmati hari-harinya bersama dengan istrinya. Di lain hari, kemudian Abu Nawas berjalan-jalan lagi ke pasar. Tak sengaja, ternyata ia melihat monyet dan pemiliknya yang sama seperti kemarin. Rupanya kali ini si pemilik monyet sudah melatih monyetnya untuk mengangguk-angguk. Bahkan, ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Si pemilik monyet dengan bangganya memperlihatkan kepintaran monyetnya di hadapan penonton. Dia pun kemudian memberikan sayembara. Saat-saat yang dinantikan pun tiba. Kini para penonton banyak sekali yang ingin mencoba dan harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Ternyata tak ada satupun penonton yang sanggup membuat monyet tersebut menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi orang yang mau mencobanya, kini giliran Abu Nawas. Dia pun maju, kemudian
Ia mengulang pertanyaan yang sama seperti hari yang sebelumnya. Tahukah engkau siapa daku? Monyet itu mengangguk. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Monyet itu tetap mengangguk. Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu? Pancing Abu Nawas. Monyet tersebut pun tetap mengangguk, karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Tidak kalah akal, akhirnya Abu Nawas pun mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. Tahukah engkau apa guna balsam ini? Monyet itu tetap mengangguk. Baiklah, bolehkah kugosokkan keselangkanganmu dengan balsam? Monyet itu pun mengangguk. Lalu, Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja, monyet itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusannya yang cukup besar. Bungkusan tersebut juga berisi balsam. Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu? Abu Nawas mulai mengancam. Monyet tersebut pun mulai ketakutan. Dan rupanya monyet tersebut lupa ancaman tuannya, sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Akhirnya Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara tersebut dan meruntuhkan kegigihan monyet yang dianggap cerdik. Abu Nawas pun mendapat hadiah uang yang banyak dari pemilik monyet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.